Oh, sistem udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini. Dan pada kegiatan sore hari ini, alhamdulillah kita diberi nikmat rezeki yang sangat luar biasa, yang merupakan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan akan melakukan berbagi ya, sharing dan berbagi untuk kegiatan kebetulan di saya sharing budaya positif, dan ini yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Tapi untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Disulandani Reksa. Di kesempatan hari ini saya merupakan CGP Rekognisi di Angkatan 8. Di modul 1.4 itu ada kegiatan aksi nyata untuk saling berbagi terkait dengan budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Apa sih budaya positif dan bagaimana sih budaya positif? Ini merupakan salah satu hal yang memang sedang digencarkan ya oleh Kementerian Pendidikan kita, bahwasanya memang budaya positif adalah salah satu materi yang ada di modul 1.4 ya. Nah, budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima yaitu restitusi, yang merupakan
yang memiliki 5 posisi kontrol dulu. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit berbagi sedikit pengetahuan tentang budaya positif itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini sebenarnya kita memiliki statement masing-masing ya. Statement masing-masing. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju untuk ketiga statement ini? Silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand. Oke, Pak Santo mungkin mau menjawab, silakan Pak Santo. Baik, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susanto. Unit kerja saya di UPTD SDN 3 Balongan. Saya mengajar sekarang mengajar kelas 3 SD ya Pak. Iya. Menurut saya tentang pertanyaan yang Bapak paparkan barusan, setuju atau tidak mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak yang pertama itu. Yang kedua, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan anak sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya Pak, jadi dari pertanyaan pemantik yang Bapak berikan, menurut saya nomor 1 itu hukuman itu saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan apa yang kita gaungkan pada saat ini, merdeka belajarnya. Yang kedua itu memberi hukuman dengan hal positif, itu menurut saya setuju. Dalam arti gini Pak, kita itu kalau anak SD itu harus berikan contoh bagaimana sih hal yang baik yang harus dilakukan, tidak seperti di jenjang tinggi seperti SMA, SMK seperti itu. Jadi harus memberikan contoh di depan dan contoh yang baik itu seperti apa yang akan diterima yang berupa hukuman yang positif gitu. Yang ketiga Pak, memberi penghargaan dapat menjadi ya jelas saya setuju dengan poin yang ketiga ini, memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan itu Pak itu sangat berdampak sekali pada motivasi belajar anak. Kalau di anak tingkat SD seperti itu. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tiga pertanyaan. Ada tiga statement yang pertama. Apakah hukuman itu disiplinkan? Setuju atau tidak setuju? Kemudian disiplinkan.
kritik salah kemudian semua kemudian diskusi bahwa orang dewasa melihat nah ini masih ada di dua yang saat ini yang ini ini didik lebih penguatan adalah bahwa memiliki kontrol. Ada di sini ada stimulus teori kontrol atau pilihan. Nah, di stimulus respon kita mencoba mengubah kontrol agar pandangan kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon aku melihat sebagai suatu kesempatan di kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan pada kenyataannya hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataan dalam kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya ada pemaksaan saat rujuk gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Nah, tapi di teori kontrol pikirannya adalah model berpikir menang atau win-win solution. Nah, ini adalah hal yang berbeda proses dari kontrol. Nah, yang kita kita bisa membuat pilihan bisa memberikan nah, Bapak Ibu tahu bahwa apa makna dari sebuah pilihan. Nah, makna dari disiplin. Disiplin adalah berasal dari kata Latin yaitu disiplina berarti belajar. Asal kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, kemudian apa yang dia yakini. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke. Kemudian hubungan kecenderungan umum untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sampaikan, bahwasanya nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau pembuatan tujuan dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk
mencapai tujuan tersebut. Nah, nilai pendidikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, Bapak Ibu, di sini kenapa kok namanya disiplin positif gitu atau budaya positif. Nah, budaya positif ini masuk ke dalam beberapa bagian Bapak Ibu. Dan bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu motivasi apa saja yang ada di dalam diri kita. Ada 3 macam motivasi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini yang pertama eksternal itu menghindari hukuman ya, hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi eksternal juga masih sama. Contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini yang pertama dan yang kedua adalah motivasi eksternal, hukuman dan hadiah. Nah, kenapa hadiah itu satu motivasi eksternal? Karena memang kita akan melakukan sesuatu, kita akan bersemangat melakukan sesuatu dengan harapan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya seperti itu. Nah, kemudian target utama kita adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi semua kegiatan-kegiatan, semua apa namanya hal-hal positif yang dilakukan itu berdasarkan keinginan sendiri seperti itu. Nah, kata merdeka dalam definisi dalam buku Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka di sini kita bukan berarti kita bebas melakukan apapun, bukan, tapi kita bisa memberikan apapun, kita bisa memberikan hal positif kepada diri kita sendiri dan kita bisa mengatur diri kita sendiri sesuai dengan uh, peraturan yang berlaku atau misalnya tadi ya disiplin positif tadi. Oke, Bapak Ibu, sering kita mengetahui bahwasanya contoh tadi ada motivasi eksternal ya, ada dua ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan sesuatu. Nah, kita ketika kita melakukan memberi reward berupa hadiah dan lain sebagainya kepada siswa kita untuk melakukan sesuatu, itu sama dengan kita menghukum mereka oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kenapa di sini reward itu salah satu hukuman yang diberikan oleh seorang guru? Karena ketika kita memberikan hadiah misalnya kepada anak yang melakukan apa yang kita inginkan, kemudian si anak tersebut nanti akan terus-terusan mengharapkan imbalan. Oke, ketika saya melakukan ini, saya akan dapat apa nih? Gitu. Ketika saya melakukan ini, nanti dari ibu atau dari pak guru nanti dapat apa? Jadi mereka akan ketergantungan Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa penghargaan itu salah satu kategori dari hukuman. Jadi seperti apa sih baiknya, seperti apa sih bagusnya, nah, itu akan kita bahas bersama-sama. Oke. Selain itu,
Penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu ketiga hal yang juga mempengaruhi kenapa penghargaan itu adalah merupakan salah satu hukuman, tapi secara halus. Oke. Nah, seperti apa sih yang bagusnya gitu kan? Seperti apa sih yang baiknya ketika kita menginginkan anak kita untuk aktif atau kita memberikan apresiasi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi lost connection. Ya, mohon izin share screen lagi. Oke, sekali lagi, untuk kegiatan pengganti ya, pengganti dari hukuman atau tadi ya pengganti hukuman yang berupa reward atau punishment, itu kita bisa mengganti dengan apresiasi pengakuan yang dilakukan secara khusus, kemudian pribadi kepada semua murid dan secara konsisten serta fokus pada proses. Jadi kita harus terus mengapresiasi, oke, kamu sudah melakukan hal yang baik, bagus sekali, bagaimana kalau misalnya begini. Jadi kita selalu mengapresiasi dan meminta ide-ide mereka gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu boleh membaca terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 statement yang ada di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman dengan mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Kemudian yang keempat ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian yang berikutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kali ini Bapak Ibu diminta untuk memberikan perbedaan. Apakah ini hukuman atau merupakan sebuah konsekuensi? Oke, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit, boleh, untuk menentukan di kolom sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Di kolom sebelah sini,
Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. 5 menit mulai dari sekarang. Nanti setelah itu boleh berikan pendapatnya masing-masing. Oke, nanti boleh Ibu Anita ya, boleh memberikan pendapatnya. Nanti langsung aja Pak, boleh. Link apa Pak Santo? Boleh ini nanti tidak usah diisi, nanti udah ada di slide berikutnya. Cek jawabannya. Tenang, aman, aman. Oke, ini hanya meminta pendapat dari Bapak Ibu ya. Pendapat dari Bapak Ibu, Bapak Hamdan juga boleh memberikan pendapatnya. Bapak Hamdan, Ibu Firda kemana Pak Hamdan? Oke. Itu Pak, Ya. mohon izin Pak tanya. Itu Ya. maksudnya kolomnya diisi hukuman atau Ya, konsekuensi yang nomor aja? satu, Oh, yang nomor satu, misal nomor satu nih apa nih? Mencatat 100 kali nih hukuman atau konsekuensi. Saya pendapat Bapak misalnya hukuman. Oke, nomor dua misalnya hukuman, nomor tiga konsekuensi. Nah, kita mau mencari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi. Oke, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Dan yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Oke. Boleh, apakah ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Bu Anika, ada Bu Anika? Oh, Junawan. Oke. Pak Susanto tadi sudah mengisi Pak Susanto? Sudah Pak. Oke. Pak Susanto nomor 1 apa Pak Santo? Hasil jawaban Pak Santo. Kalau nomor 1 itu hukuman Pak. Hukuman ya. Kalau yang keduanya? Yang kedua hukuman juga. Oke. Yang ketiga? Hukuman push up. Hukuman juga. Oke. Yang keempat?
menggali kertas. Nah, ini konsekuensi ini yang keempat. Konsekuensi ya. Ya. Oke. Yang kelima. Konsekuensi Pak, karena dia yang menumpahin air di meja yang tersenggol oleh dia lalu dibersihkan. Konsekuensi. Kemudian angka 6. Tadi saya menjawab konsekuensi. Nah, Oke. Kalau yang terakhir gimana? terakhir hukuman. Hukuman ya. Oke, terima kasih. Tadi Bu Anita juga sudah menjawab nomor 1 hukuman ya. Oke. Maka Bapak Ibu yang lain boleh menjawab di kolom chat ya. Kita manfaatkan kolom chatnya. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu memiliki perbedaan pendapat ya ketika melihat apakah ini konsekuensi atau hukuman gitu kan. Karena menurut saya sendiri, itu kan saya sendiri secara pribadi, hukuman dan konsekuensi itu memang berbeda gitu kan. Karena istilahnya kalau hukuman one way ya, one way misalnya dari guru ke siswa gitu kan. Tapi kalau konsekuensi memang sudah disepakati secara bersama gitu kan. Sehingga hal yang dilakukan atau mungkin punishment yang dilakukan itu memang sudah hasil kesepakatan bersama. Baik, Bapak Ibu, izin kita lanjutkan. Oh ya, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir bagi yang sudah bisa login di ruang akademi. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya seperti apa sih hasilnya gitu kan. Oke. Nah, ternyata berdasarkan pengamatan dan juga memang apa sih hukuman dan konsekuensi. Nah, yang nomor 1 itu mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena memang dia terlambat di sekolah itu merupakan salah satu kategori hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu juga masih hukuman, gitu kan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga merupakan hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret, itu juga merupakan konsekuensi, itu bukan hukuman. Karena wujud rasa tanggung jawab ya. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu merupakan konsekuensi juga. Nah, berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan ya ini, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, itu merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi. Waduh, Pak Santo. Iya, nggak apa-apa Pak Santo. Tapi sudah oke lah, sudah mantap. Oke, nah kenapa kok nomor 10 kan sama-sama lari ya, lari-lari gitu kan mengelilingi lapangan 2 kali. Tapi yang membedakan adalah yaitu konteksnya, karena di sini yang terakhir itu dia pada saat pelajaran PJOK, dan memang PJOK kan pendidikan jasmani, jadi kalau lari-lari ya anggap aja itu pemanasan gitu kan, dan memang mungkin itu sudah kesepakatan di kelasnya. Kecuali kalau pada saat pelajaran bahasa Inggris atau misalnya pada saat pelajaran bahasa Indonesia, itu lebih ribet lagi. Oke, Pak Andri, tidak apa-apa Pak Andri, semangat semangat. Oh, Bu Sri mau liatin
salah satu nih, Mas Ri. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti lebih besar skornya daripada Pak Santo tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini lebih kepada posisi kontrolnya, kita ada di mana gitu kan. Kemudian lebih kepada hal yang disepakati atau tidak gitu kan. Nah, contoh di sini, dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi kalau hukuman kita menggunakan satu arah, jadi otomatis dia apa namanya pasti menyakitkan, pasti ada pihak yang tidak setuju gitu kan atas hukuman atau tindakan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi memang karena memang sudah disepakati secara bersama. Kemudian apa bedanya yang kedua yaitu membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama karena hukuman itu bisa membekas Bapak Ibu. Apa sih yang mau kita dapatkan? Ya pasti ketika kita menghukum siswa kita, mereka pasti akan selalu ingat itu, gitu. Sampai mereka lulus. Oke, apalagi kalau misalnya udah urusannya razia rambut gitu kan, dipotong rambutnya sama Pak Anu, di gunting celananya sama Ibu Anu, kan itu pasti diingat-ingat terus. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasanya tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi kalau hukuman tadi waktunya lama. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, ketika itu dalam hukuman ya, ketika kita menerapkan hukuman seperti itu. Kalau misalnya konsekuensi, anak menghargai disiplin, jadi lebih respect gitu kan terhadap disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa atau paksaan. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi lebih ke stimulate bagaimana si siswa ini bisa menanggapi gitu kan. Yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri itu pada hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi si anak ini lebih bisa menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya konsep diri yang buruk kalau untuk hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik seperti itu. Nah, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dihukum terus-menerus, ya dia akan selalu mencari cara untuk menyembunyikannya, gitu kan agar tidak dihukum tadi ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan seperti itu. Nah, kemudian di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu ketika kita mendapatkan hukuman atau anak mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, kemudian apa namanya dia dibuat tidak nyaman gitu kan, dan diasingkan untuk sementara atau time out gitu kan. Tapi sebenarnya antara hukuman sama konsekuensi ya itu masih lebih baik konsekuensi. Ada satu lagi yang tadi disampaikan di awal bahwasanya nanti ada kesadaran internal. Nah, itu yang ditargetkan untuk kita. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan dari Ibu Sri Mulyatin. Izin bertanya Pak, bagaimana apabila guru hanya sekedar bicara saja, tetapi itu hanya sekedar menakut-nakuti saja? Oke, itu lebih kepada ini ya, lebih kepada apa ketika kita melihat oh kok nakut-nakutin gitu kan, itu kan sama dengan memberikan uh, apa namanya hal yang kurang baik juga efeknya ke anak gitu kan. Jadi ketika dia oh ternyata kok si anak nih
merasa ketakutan gitu kan. Jadi mereka tidak memiliki kesadaran sendiri gitu kan. Itu yang membuat mereka akan tidak nyaman juga, dan itu masuknya sebenarnya ke salah satu hukumnya juga, karena itu ancaman juga kan, itu mengancam anak agar dia patuh juga gitu. Lebih lebih bagus sih sebenarnya ketika disepakati kemudian diingatkan lagi sampai mereka tumbuh dengan sendirinya kesadaran bahwasanya oh ya saya itu harus mematuhi peraturan gitu. Oke, Pak Andri, berarti bedanya cuma sedikit ya Pak? Betul Pak, memang bedanya sedikit tapi efeknya cukup lumayan gitu kan, karena memang antara hukuman dengan konsekuensi ini ya dianjurkan sih lebih bagus konsekuensi. Itulah kenapa sekarang peraturan sekolah itu ya lebih baiknya disepakati oleh semua siswa. Itu lebih bagus kalau misalnya disepakati oleh semua siswa. Oke, kemudian berikutnya yaitu restitusi Bapak Ibu. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gimana karakter yang lebih kuat? Nah, karakter yang lebih kuat supaya misalnya mereka mendapatkan sebuah masalah gitu kan, membuat sebuah masalah, kemudian mereka di coaching, diberikan pendampingan oleh gurunya, dan mereka akan kembali ke kelompoknya atau kelasnya dengan lebih baik lagi. Nah, ini adalah target utama kita dari tadi, hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir yaitu restitusi. Nah, ini adalah target utama kita Bapak Ibu. Nah, boleh kita lihat di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan dalam restitusi, restitusi merupakan sebuah pilihan yang tadi ya, intrinsik tadi ya. Kemudian dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang panjang. Dalam konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena bukan merasa tidak nyaman, tapi justru dikuatkan. Kemudian yang berikutnya hukuman, anak merupakan korban untuk mendapatkan keadilan. Dan selanjutnya yaitu konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu di dalam restitusi. Kemudian dalam hukuman berlaku pasif-agresif meningkat, dan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian dalam restitusi masalah terpecahkan, jadi tidak ada lagi nanti pengulangan seperti itu. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini target utama untuk intrinsik Bapak Ibu. Nah, identitas gagal dalam hukuman yaitu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau di dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam hukuman, peraturan adalah titik-titik yang kamu harus taati, gitu kan. Dalam konsekuensi, pertanyaannya biasanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, hanya sampai dengan situ. Tapi kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diminta untuk mencari solusinya sendiri.
Kemudian dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kan peraturan yang difokuskan, tapi bagaimana self improvement sendiri gitu kan, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, secara kesimpulan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah identitas yang gagal. Untuk disiplin, kita butuh konsekuensi dan restitusi, yaitu identitas yang sukses. Nah, secara kategori, hukuman merupakan identitas yang gagal, yaitu negatif. Kemudian konsekuensi itu masuk ke dalam kategori netral, dan restitusi masuk ke dalam kategori positif atau target utama. Nah, Bapak Ibu, apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah 9 ciri dari restitusi. Oke. Baik. Bapak Ibu, selanjutnya mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu kan? Kita nggak apa namanya peraturan kelas saja. Kenapa harus keyakinan kelas? Kita bisa dong pakai peraturan kelas. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di dalam diri kita. Nah, tadi kita kan sudah bicara dengan menggunakan apa namanya tentang segitiga restitusi kan, sudah bisa tentang segitiga restitusi. Kemudian ini merupakan motivasi intrinsik untuk siswa gitu kan, agar mereka bisa lebih menaati dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah memberikan atau melakukan keyakinan kelas ya, melakukan keyakinan kelas gitu kan di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat terlebih dahulu, ini adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama ada kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan. Di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib gitu kan. Nah, yang kedua, kesepakatan kelasnya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman. Nah, di antara kedua kesepakatan ini, mana yang merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu memang lebih cenderung kepada aturan gitu, lebih cenderung kepada aturan, dan kemungkinan ini ada satu arah gitu kan. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam belajar, dan tertib. Nah, ini lebih kepada peraturan ya, aturan kelas gitu kan. Dan yang kedua ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini
merupakan keyakinan kelas. Jadi di antara dua ini yang merupakan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang bisa didapatkan. Oke, Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang memang kita harus lakukan untuk di dalam kelas yang merupakan bisa merupakan keyakinan kelas sendiri. Oke, Bapak Ibu, berikut adalah perbedaan atau apa namanya perbedaan pemilihan kata ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kata-katanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu di situ menghormati orang lain seperti itu. Oke, berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi itu merupakan salah satu apa namanya? Salah satu hal atau salah satu kata, pilihan kata yang bisa kita gunakan untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas kita. Dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas kita bisa menggunakan kata-kata keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau mengutamakan kesehatan. Selanjutnya ada bergantian atau menunggu giliran. Nah, saya di sini menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menerapkan keyakinan kelas, gitu Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakan ini lagi ya, maksudnya kayak aturan-aturan gitu kan. Kita sekarang sudah bisa menggunakan keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak-anak bagaimana bisa bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang disepakati secara bersama-sama gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga terkait dengan keyakinan kelas maupun segitiga restitusi. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri, apakah sudah pernah menerapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Boleh. Apakah ada yang mau open mic untuk berbagi? Apakah ada yang pernah menerapkan keyakinan kelas? Silakan. Kalau Pak Santo pernah menerapkan keyakinan kelas nggak, Pak? Sementara ini belum, Pak. Mungkin setelah mendapatkan materi dari Bapak yang hebat ini, langsung saya terapkan kesepakatan keyakinan kelas. Oke. Ya, memang Bapak Ibu keyakinan kelas ini ada yang menyebutnya dengan kesepakatan kelas sebenarnya gitu kan. Tapi untuk kegiatan apa mengumpulkan keyakinan kelas ini memang caranya bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Oke, coba saya share screen ini ya, apa yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan keyakinan kelas ini.
Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemarin saya lakukan untuk uh, menerapkan menerapkan keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu, ini pada saat pertama kali saya menjelaskan keyakinan kelas ke anak-anak gitu kan, kemudian saya meminta mereka untuk memberikan pendapat tentang keyakinan kelas itu sendiri, kemudian mereka saya bagi sticky note. Saya bagikan sticky note ke mereka gitu kan, kemudian mereka mulai menulis ya, mereka mulai menulis gitu kan, mereka nanya, Mister ini isinya apa, terserah kalian mau belajar yang seperti apa yang bikin kalian nyaman, tapi semua pembelajaran tetap tertib gitu kan, jadi tidak ada hal yang apa namanya tidak nyaman ketika belajar di kelas gitu kan, jadi mereka menuliskan terserah apa aja, jadi mereka harus macam-macam Bapak Ibu, ada yang boleh makan minum, ada yang boleh pakai handphone, ada yang boleh mendengarkan musik, kemudian apa namanya izin keluar dengan menggunakan bahasa Inggris gitu kan, seperti itu. Jadi mereka menuliskan semua hak-hak mereka yang mereka inginkan agar pembelajaran mereka itu di kelas nyaman gitu, termasuk ada Mister nanti setiap pertemuan nanti minimal ada game, kemudian ada hal yang memang saya tekankan di situ untuk saya sendiri. Saya minta 2 poin, jadi mereka menuliskan banyak poin itu kan, saya minta 2 poin. Yang pertama yaitu on time, dan yang kedua saling menghargai, menghormati, dan bersikap jujur atau berperilaku jujur. Nah itu yang saya sampaikan ke mereka gitu kan. Ini mereka menempelkan, setelah mereka tulis mereka tempelkan, kemudian saya kategorikan menjadi beberapa bagian. Nah setelah itu baru setelah dikategorikan menjadi beberapa bagian, mereka menyimpulkan kan. Dan masing-masing kelas itu ada sekitar 8 sampai 9 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mereka yakini bersama-sama, dan itu alhamdulillah berhasil. Jadi mereka tidak memberikan efek negatif gitu. Jadi ketika ribut yang saling mengingatkan ya teman-temannya sendiri gitu, bukan saya, seperti itu. Dan itu luar biasa sekali. Nah, itu saya terapkan di kelas saya saat ini, dan mereka alhamdulillah komitmennya luar biasa, mereka juga bisa memberikan respon positif juga, dan itu sangat membantu saya dalam pembelajaran juga gitu. Jadi kita pembelajarannya nyantai gitu kan, santai. Kemudian kita juga bisa uh, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Oke, uh, Bapak Ibu mohon izin tadi untuk keyakinan kelas, kemudian izin saya salah satu kegiatan restitusi atau situasi untuk tiga restitusi. Jadi restitusi ini apa gitu kan? Jadi saya
mendapatkan case gitu kan, dua case atau dua kasus. Nah ini ada simulasi dua kasus apa namanya terjadi di sekolah. Yang pertama yaitu ketika si anak ini datang terlambat ke kelas saya gitu kan, pelajaran saya. Dan yang kedua ketika si anak ini apa dia melakukan kecurangan itu ya pada saat asesmen kognitif seperti itu. Tidak ada suaranya ya Pak. Oh iya, kedengaran nggak? Pas ada. Tidak, tidak ada. Nah ini ceritanya si anak ini lambat masuk ke kelas. Ya, kita tidak langsung menghukum. Oke, kamu nanti siap. Saya tidak akan mengulangi lagi terlambat. Nah, dia pas tampilkan identitas dulu. Nah, nah ini penguatan masuk ke penguatan berpikir. Ketika anak itu bisa mendapatkan solusi yang tinggi dan bisa menguatkan apa yang kita lakukan dan itu bisa memberikan apa namanya penguatan yang lebih baik ketimbang kita hukum dan lain sebagainya. Oke, nah itu untuk kasus yang pertama, kemudian untuk yang kedua sebenarnya untuk kasus yang berikutnya
Nah, untuk case ini adalah case apa namanya, kegiatan contek menurut sebenarnya. Nah ini menstabilkan identitas, konfirmasi juga. Ini validasi tindakan yang salah. Dia akan bersih jujur, dia nggak takut. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah ya Bapak ya. Nanti kalau misalnya kelamaan apa namanya malah berbahaya gitu kan. Lihat muka-mukanya. Oke, Bapak Ibu, untuk tadi ya ada dua hal tadi yang disampaikan terkait dengan restitusi. Jadi tadi yang pertama yaitu keyakinan keras, kemudian yang kedua yaitu restitusi. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian penguatan kepada anak gitu kan. Oke, Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi tadi, tahapan-tahapan yang utama yang pertama kita bersikap ramah. Yang kedua, kita memvalidasi kesalahannya, kemudian menstabilkan dulu apa namanya kondisinya agar anak bisa lebih terbuka, kemudian validasi permasalahannya seperti apa, kemudian menguatkan, kemudian apa namanya memberikan penguatan atau memberikan apa sih yang harus dilakukan itu kan untuk bisa memperbaiki kesalahan atau tidak melakukan kesalahan itu lagi, dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan sehingga ketika dia keluar dari konseling itu atau apa namanya uh, diskusi tersebut dia bisa lebih kuat lagi dan dia menyadari bahwasanya oh iya tindakan saya salah, oh iya ibu saya nggak marah kok, malah dia baik, justru mengingatkan saya kemudian agar saya bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah ini menanyakan keyakinan kelas juga, jadi ketika kita apa namanya melakukan sedikit restitusi itu kita juga mengatakan sedikit belief keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi itu fungsi dari keyakinan kelas itu sendiri agar dia juga lebih sadar, lebih aware terhadap apa yang apa namanya apa yang dilakukannya, kemudian validasi tindakan yang salah juga sama. Jadi memancing siswa atau membuat siswa uh, mengetahui oh ya saya ini melakukan hal yang salah gitu kan dan saya harus memperbaikinya. Nah itu tapi bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tapi dengan kesadaran yang dia lakukan sendiri seperti itu ya. Pun sama dengan kasus yang pertama tadi, stabilisasi dulu, kemudian validasi keyakinan kelas, kemudian solusi dan penguatan seperti itu. Nah untuk di keyakinan kelas tadi ya apa namanya anak diminta untuk tulis dulu, kemudian sebenarnya ini bebas Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Padlet juga bisa keyakinan kelas tersebut. Dan kemudian mereka menempelkan dan mereka sebenarnya terlihat bergembira ya karena begitu masuk itu mereka masih santai gitu, nggak langsung tiba-tiba belajar seperti itu. Nah ini picking up, jadi ketika memilih dan mengelompokkan kemudian ditulis satu persatu, kemudian jadilah sebuah curriculum kelas. Nah, Bapak Ibu selain dua hal tersebut, sebenarnya apa yang menyebabkan siswa itu melanggar, apa yang menyebabkan mereka itu
melakukan sebuah kesalahan. Mungkin salah satunya adalah kelima kebutuhan dasar ini. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ketika siswa mengalami masalah, kemungkinan salah satunya adalah tidak terpenuhi atau mungkin lebih dari satu yang tidak terpenuhi. Oke, selain tadi restitusi dan restitusi dan juga keinginan keras, ada 5 posisi kontrol guru juga. Nah, mana yang paling utama dari kesemuanya adalah yang manajer ini yang paling utama. Bagaimana guru bisa menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh posisi kontrol guru. Ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini merupakan posisi kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini ibu sebagai teman. Kamu mau kayak gitu, sama ibu nggak mau sih disuruh ini atau kayak gitu. Kemudian bisa juga ayo dikerjakan dong, nanti ibu dimarahin. Nah, itu juga sama. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini guru sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini guru sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, ini guru sebagai penghukum. Kamu malas, itu namanya sebagai penghukum. Nah, itu juga membekas di hati anak-anak. Jadi kita harus lebih hati-hati. Selanjutnya, ini tadi yang segitiga institusi baru ya. Jadi kita menstabilkan identitas guru, kemudian guru misalnya berkata seperti itu, bahwa itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Kemudian setelah itu memvalidasi kebutuhannya, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak melakukannya. Itu menguatkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ini intervensi 30 detik, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa ketika kita melakukan memposisikan kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari disiplin positif ini ada hal yang perlu disampaikan. Yang pertama yaitu teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan kesemua ini akan merujuk kepada satu, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena ketika keyakinan kelas ini terwujud, otomatis semua ini insya Allah sudah terakomodir dengan baik. Ya, kita sebagai seorang itu harus bisa lebih baik dan bisa selalu belajar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Tidak ada, Pak. Yang biasa sekali kalau misalnya ada yang ditanyakan, sekian Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Daftar hadirnya diisi, Bapak Ibu silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Kemudian nanti setelah daftar hadir ini Bapak Ibu bisa meninggalkan room.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita ada link refleksi ya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Fotonya tadi ada capture sekaligus jalan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah khawatir lagi. Terima kasih untuk link kehadirannya mangga diisi Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh live. Terima kasih. Saya stop record ya.